Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi abang, mbak, dan teman-teman IKM FHUI. Kembali lagi dalam Pengkarpedia, Departemen Pengembangan Karir BEM FHUI. Bersama saya, Naura Maharani, yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, abang, mbak, dan teman-teman, pada program kerja Pengkarpedia kali ini, kami akan membahas suatu profesi hukum yang mungkin masih asing nih di telinga abang dan mbak, yaitu profesi kurator. Maka dari itu, pada siang hari ini telah hadir bersama saya Bapak Hamonangan Syahdan dan Mbak Nancy Setiawati Silalahi selaku narasumber yang akan memberikan insight nih mengenai profesi kurator. Sebelum memulai wawancaranya, perkenankan aku untuk membacakan kurikulum vitae dari kedua narasumber kita. Bapak Hamonangan Syahdan, atau yang kerap dipanggil Pak Syahdan, merupakan seorang kurator di bawah naungan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Kini, Pak Syahdan tengah aktif menjadi Kepala Seminar dan Pendidikan Lanjutan AKPI periode 2019 hingga 2022. Selain aktif sebagai seorang kurator, Pak Syahdan juga merupakan founder dari Shell Law Firm. Dalam perjalanan karirnya sebagai seorang kurator, Pak Syahdan telah membantu beberapa kasus kepailitan dan kebangkrutan dengan beberapa kasus mencapai total hutang hingga 250 juta US dollar, 430 juta US dollar, 500 juta US dollar, hingga 2 triliun US dollar. Tentunya di samping case-case yang telah saya bacakan, masih banyak lagi pengalaman Pak Syahdan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selanjutnya, narasumber kedua kita ialah Mbak Nancy Setiawati Silalahi. Ia merupakan seorang kurator yang tergabung dalam Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Beliau juga merupakan dosen hukum bisnis dan commercial litigation di Universitas Podomoro dan Presiden University. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang advokat, kurator, dan kuasa hukum perpajakan di Lex Legisia. Sebelumnya, beliau pernah berkarir di Makes Law Firm, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mohtar Karwin Komar selama kurang lebih 8 tahun. Baik, itu tadi adalah pembacaan kurikulum vitae dari kedua narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sesi wawancara Pengkarpedia pada kali ini. Halo, selamat siang Pak Syahdan dan Mbak Nancy. Terima kasih sebelumnya sudah mau menjadi narasumber pada Pengkarpedia kali ini. Aku mau nanya terlebih dahulu kepada Pak Syahdan dan Mbak Nancy, boleh nggak ya diceritakan awal mula motivasi dan kenapa Pak Syahdan dan Mbak Nancy ini memiliki keinginan untuk menjadi seorang kurator? Awalnya kan memang kurator ini kan bisa dimulai dari advokat, bisa akuntan publik ya. Hanya dua itu saja yang eligible untuk bisa jadi kurator ya, untuk keluar izin dari Kumham. Nah, kalau saya memang dari advokat, memang banyak menangani perkara kepailitan dan PKPU sebelum saya menjadi kurator. Namun posisinya banyak sebagai lawyer kreditor maupun lawyer debitor. Nah, saya merasa bahwa pengetahuan saya, meskipun undang-undangnya sama, Undang-Undang 37 2004 ya tentang kepailitan PKPU, menurut saya belum bisa mendapatkan khasanah yang lengkap tentang kepailitan itu seperti apa sebelum saya menjadi kurator gitu ya. Karena memang ujian kurator, saya berbicara khususnya di AKPI ya, Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia, itu memang betul-betul membedah pengetahuan kita mengenai apa itu kepailitan dan PKPU serta hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Jadi itulah awalnya motivasi saya untuk menjadi kurator atau mendapatkan sertifikasi sebagai kurator. Pertama kali saya akhirnya mengikuti pendidikan kurator dan pengurus itu dikarenakan saya terjun ke dalam bidang restrukturisasi. Restrukturisasi ini ternyata pengetahuannya tidak hanya memerlukan pengetahuan hukum bisnis dan diselesaikan secara bilateral antara para pihak, tetapi ada juga tantangan formal restructuring atau restrukturisasi yang diikat oleh pengadilan, namanya PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, disitulah saya tertarik, ternyata tidak bisa dilepaskan dari profesi kurator dan pengurus. Karena perkembangan bisnis dan ternyata restrukturisasi menjadi salah satu bagian dari konsultasi dan jasa hukum advokat, maka saya tertarik untuk mendalami profesi kurator dan pengurus. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Syahdan dan Mbak Nancy. Mungkin sekarang agar audiens kita lebih memahami lagi nih mengenai profesi kurator serta kira-kira tugas-tugas apa sih yang dijalankan oleh kurator itu sendiri, dan Mbak Nancy bisa menjelaskan nggak mengenai apa saja yang dilakukan oleh seorang kurator ini, seperti apa dan tanggung jawabnya?
Jadi si kurator ini sebenarnya profesi yang disebut di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dia itu punya 2 tugas utama, yaitu 1 melakukan pengurusan dan atau 2 melakukan pemberesan terhadap harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Debitur pailit itu dinyatakan pailit pada saat putusan pailit diucapkan, dia kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan pailitnya. Jadi diserahkan kepada kurator sebagai profesi yang dipercayakan oleh pengadilan dan diamanatkan oleh undang-undang. Pengurusan ini berbicara soal mengelola harta kekayaan debitur pailit. Yang pasti tujuannya adalah memaksimalkan potensi aset dari debitur pailit itu sendiri. Itu berbicara soal konsep tugas pengurusan. Untuk selanjutnya ini, Pak Syahdan dan Mbak Nancy mungkin bisa menjelaskan mengenai jenjang karir dari seorang kurator ini seperti apa, dari tahapan-tahapan yang harus dilalui, lalu apakah ada jenjang karir setelah menjadi seorang kurator? Saat ini yang bisa menjadi kurator hanyalah 2, baik dia advokat maupun dia akuntan publik. Dia adalah orang yang seharusnya sudah berpraktek terlebih dahulu gitu. Dan jarang sekali saya temukan, dan mungkin ada ya, tapi jarang sekali saya temukan kurator yang belum pernah berkecimpung di bidang kepailitan sebelumnya. Banyak sekali hal-hal mengenai kurator dan pengurus ini yang harus diketahui ketika dia terjun dalam satu kepailitan atau satu PKPU yang tidak ada di undang-undangnya. Contohnya kertas kerja, bagaimana cara membuat yang simpel aja, daftar tagihan, bagaimana cara membuat laporan dari pengurus ke hakim pengawas atau laporan kurator hakim pengawas. Nah, inilah alasannya biasanya meskipun sudah punya izin kurator, biasanya dia ikut dulu atau magang dulu lah bahasanya, walaupun tidak ada kewajiban ya. Untuk seorang kurator ya, kepada Bapak dan Mbak, ini bisa dijawab nggak ya, apakah kita bisa membuka kantor sendiri untuk menjadi seorang kurator atau tidak apa-apa ya Pak dan Mbak, apabila kita tetap di bawah firma hukum, namun juga berpraktik sebagai seorang kurator? Jadi keunikan profesi kurator ini, dia tidak mensyaratkan harus buka sendiri atau dia harus di naungan firma hukum tertentu yang besar atau ternama. Jadi memang profesi ini melekat kepada pribadi yang bersangkutan. Jadi tidak masalah ketika kita harus ikut naungan law firm tertentu atau kita membuka kantor sendiri. Namun yang perlu diingat, karena profesi ini melekat kepada pribadi yang bersangkutan, maka setiap tugas dan tanggung jawabnya tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Jadi memang hati-hati sekali, karena apabila terdapat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi, maka terhadap pribadi kurator bersangkutan itu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kira-kira selama Pak Syahdan dan Mbak Nancy ini berprofesi sebagai seorang kurator, adakah pengalaman menarik yang dialami semisal mengurus kasus tertentu atau mungkin keseruan sehari-hari yang dilalui selama masa menjadi seorang kurator ini? Dalam pengalaman saya sendiri, saya pernah menjadi pengurus satu perusahaan, waktu itu sekali 6 perusahaannya kalau nggak salah, masuk PKPU saya pengurusnya. Ini adalah satu grup besar, di mana utangnya itu sifatnya varian, multiple dia. Ada perbankan, ada bondholders gitu ya. Kemudian ada juga tercampur dengan utang-utang yang sifatnya pribadi atau utang-utang perusahaan biasa. Jadi, nah dalam menangani 4 ini kan saya harus mengerti juga bagaimana sih melihat satu bondholders gitu ya, melihat seorang bondholders, melihat bond itu bagaimana sih transaksinya, bond itu gimana. Kemudian ini nanti korelasinya juga soal voting. Kalau voting dalam PKPU atau pilot itu kan sifatnya one man one vote ya. Nah, kalau bondholders gimana? Ini kan rame-rame, kemudian ada wali amanatnya, ada trustee-nya, siapa yang berhak voting? Kan harus mengerti indenture. Karena bondholders itu diatur di dalam indenture, perjanjian antara debitor dengan kreditor. Bondholders itu begini Mbak, kalau hari ini pemiliknya Mbak Naura, besok bisa lain, karena dia dijual di pasar. Nah, siapa yang berhak voting di hari H? Gitu. Kalau misalnya yang daftar tagihan sama yang voting udah berbeda orangnya. Nah, ini penanganannya seperti apa? Kalau tidak mengerti sedikit paling tidak basic soal pasar modal, soal transaksi bond, ya game juga waktu itu kan, gitu. Karena bisa jadi yang voting adalah orang yang tidak berhak. Nah, ini hal-hal kayak gini nih yang menarik bagi saya dalam dunia PKPU karena selalu belajar. Nah,
berbicara mengenai profesi kurator ini sendiri nih, terkadang tuh ada stigma yang melekat pada profesi kurator, karena kurator ini seringkali dianggap sebagai profesi yang menyeramkan nih. Nah, karena profesi ini tuh menyangkut kepailitan dan terkadang tuh dilabeli pula sebagai tukang jual beli aset. Kalau menurut Pak Syahdan dan Mbak Nancy sendiri, apakah stigma ini tuh benar adanya ya? Sedih banget ya kalau stigma dari masyarakat yang berkembang kita sebagai jual beli aset. Memang ini tantangan sekaligus beban yang dirasakan oleh teman-teman yang berprofesi sebagai kurator. Balik lagi, sebenarnya kan tugasnya si kurator itu memang diamanatkan oleh undang-undang, apalagi dia di bawah pengawasan hakim pengawas, jadi nggak semena-mena. Terus terlebih lagi undang-undang bilang kalau misalnya si kurator kalau salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, lalu mengakibatkan harta debitur pilot itu menjadi rugi, kita bahkan bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, harusnya memang yang kita pahami dan mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman profesi kurator, kita memang punya kewenangan untuk melakukan pengurusan tersebut. Karena kan kalau enggak nanti jadinya bias, debitur pilot itu jadi tidak objektif untuk akhirnya melakukan tugas pengurusan dan pembagian terhadap para krediturnya. Kurator itu asal katanya kurare. Kurare itu penyembuh. Jadi sebetulnya teman-teman di luar sana, kurator itu harusnya ideally ya, kita bicara dasolen nih, harusnya tidak menakutkan. Karena dia itu untuk menyembuhkan. Kalau dia jadi pengurus, dia membantu terjadinya perdamaian. Kalau dia pilot, dia membantu debitor yang sedang mengalami financial distress untuk keluar dari masalahnya. Oke, terima kasih. Menarik banget nih mengenai profesi kurator ini sendiri. Lalu nih, untuk Bapak dan Mbak, karena yang tadi aku udah lihat ini tanggung jawab dari seorang kurator ini sangat besar, untuk Bapak dan Mbak sendiri ini mengapa ya berani mengambil profesi kurator yang notabene-nya memiliki tanggung jawab besar dan tidak main-main? Sebenarnya profesi ini seru dan punya tantangan. Kalau misalnya kita lihat tugas pengurusan dan tugas pemberesan tersebut itu tidak bisa dilepaskan antara sinergi cabang ilmu hukum dengan cabang ilmu lain, juga memberikan pelatihan terhadap decision making gitu. Nah, kenapa mau mengambil? Karena tantangannya tuh berbeda dibandingkan ketika saya menjadi advokat saja atau ketika saya menjadi konsultan hukum saja. Di sini saya menghadapi perkara yang saya punya tugas mengurus atau memaksimalkan harta debitur pilot untuk dapat manfaat yang lebih kepada para krediturnya. Ada seni mengelaborasi hukum juga dengan pengetahuan ilmu yang lain seperti bisnis, akuntansi, perpajakan. Nah, ketika saya menjalankan profesi ini, saya selalu mendapat ilmu yang baru dan mendapat pengetahuan yang baru mengenai bisnis dan industri yang ada di Indonesia. Baik, menarik banget nih. Selanjutnya, ketika kita membahas mengenai seorang kurator ya, Pak dan Mbak, terkadang kita tuh juga sering mendengar istilah profesi likuidator. Sebenarnya, di mana sih letak perbedaan dari kedua profesi ini, atau apakah profesi ini sama, hanya perbedaan dalam istilah? Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya dan keterkaitannya. Oke, tentu berbeda ya profesi likuidator dan kurator. Memang mereka itu ada terkaitan mengenai pemberesan harta debitur. Tetapi dari awal tugasnya berbeda. Kalau si likuidator itu adalah orang yang diangkat untuk menjalankan likuidasi atau pemberesan. Sementara kurator tadi balik lagi, dia punya dua tugas, melakukan pengurusan dan atau pemberesan. Jadi nggak melulu perusahaan dalam keadaan pilot itu pasti dibubarkan. Belum tentu gitu. Nah, kalau si likuidator ini karena memang sudah dari awal tugasnya itu adalah mengurus pemberesan, jadi dia tidak perlu melakukan pengurusan atau hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dari si perusahaan tersebut. Makanya kalau dilihat memang konteks pembubaran dari perseroan yang akhirnya diemban oleh likuidator itu biasanya karena si perseroan itu karena persetujuan RUPS tuh bubar, atau karena anggaran dasar dia telah habis jangka waktunya, atau karena penetapan pengadilan tuh dia izinnya dicabut hingga harus dibubarkan. Nah, si likuidator ini hanya tinggal membereskan saja atau untuk mendukung pembubaran dari perseroan tersebut. Nah, beda nih dengan si kurator. Si kurator ini melakukan pemberesan ketika
harta debitur pilot itu sudah dinyatakan insolvent. Jadi ternyata nggak cukup untuk melunasi seluruh utang-utang pada kreditornya. Seperti itu. Jadi karena dua fungsinya sudah dari awal berbeda, satu langsung ngeberesin, satu lagi sebenarnya pengurusan dan atau pemberesan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih untuk jawabannya. Masih berhubungan ya Pak dan Mbak mengenai profesi kurator dan likuidator ini. Sebetulnya bisa nggak ya profesi likuidator dan kurator itu dijalankan oleh satu orang yang sama atau tetap harus berbeda ya antara kedua profesi ini? Mungkin bisa dijawab? Sebetulnya tidak ada yang melarang juga, karena tadi untuk menjadi likuidator tidak dibutuhkan sertifikasi apa-apa, ya kan? Untuk menjadi likuidator itu ditunjuk oleh RUPS, ya kan? Kalau RUPS-nya menunjuk kuratornya menjadi likuidator, sebetulnya tidak ada yang melarang juga. Karena sebetulnya tadi saya bilang, pekerjaan likuidator yang di UUPT dalam membubarkan suatu perusahaan itu sudah dikerjakan oleh kurator dalam kepailitannya. Jadi tinggal di ujungnya doang nih membubarkan. Namanya membubarkan itu adalah tadi pencabutan NPWP, pencabutan status badan hukum. Ya, kalau tinggal ngirim 2 surat ini aja ngapain ganti orang sebetulnya ya. Namun kan seolah-olah undang-undang ini seolah-olah menggambarkan ada 2 profesi, ada 2 subjek berbeda nih. Setelah kurator selesai kerja, kasih ke likuidator. Seolah-olah ada 2 berbeda. Tapi kalau menjawab peraturan tadi, sepemahaman saya, tidak ada yang melarang kuratornya juga untuk menjadi likuidator. Baik, menarik sekali nih. Lalu selanjutnya ya Pak dan Mbak, aku juga mau tanya, semisal nantinya tuh ada mahasiswa hukum yang ingin berprofesi sebagai seorang kurator selepas lulus, kira-kira peminatan hukum apa ya yang cocok diambil oleh mahasiswa jika dia ingin berkarir sebagai seorang kurator? Dari sini saya sharing pengalaman saya aja ya. Saya lulus program kekhususannya itu adalah hukum internasional, nggak nyambung. Nah, sehingga saya boleh akui, nah ini ditonton siapa saja ya, saya betul-betul mengerti hukum benda, hukum jaminan itu ketika saya jadi kurator. Gitu. Even waktu lawyering aja, saya ngerti, cuma tidak sedalam itu pemaknaannya gitu loh. Saya tahu yang mana itu benda, kemudian hukum jaminan itu seperti apa, jaminan perseorangan seperti apa. Belajar di kampus belajar, cuman tidak dalam kan, karena dari semester 3 ke sini kan ngurusinya WHO aja kan. Gitu kan, ngurusinya World Trade Organization WTO aja. Nah, jadi kalau bagi calon-calon mahasiswa atau calon mahasiswa yang sudah lulus mau jadi kurator atau gimana, itu kalau pesan saya, perkuatlah semua mata kuliah yang bentuknya transaksional, perdata, kontrak, gitu ya. Kemudian perdata beserta cabangan-cabangannya nih, hukum jaminan, hukum kebendaan, perjanjian gitu ya. Kemudian hukum bisnis gitu ya, pahami juga. Dan pasti kalau ada mata kuliah hukum kepailitan jangan sampai nggak diambil. Rasa-rasanya saya satu-satunya kurator di AKPI yang pengurus yang nggak pernah ada mata kuliah hukum kepailitan di transkripnya gitu. Jadi saya tahu kepailitan ya waktu di AKPI udah gitu aja gampangnya kan. Kalau dari sekarang mau jadi kurator, kuasai itu semua dengan baik, karena nanti kembali lagi kalau bicara ujian sertifikasi di AKPI, yang ditanya ya itu juga, pemahaman di sana juga. Capek kan bongkar-bongkar buku lagi, mendingan dari sekarang. Pertanyaannya menarik nih. Pada dasarnya menjadi kurator itu tidak mensyaratkan peminatan khusus ya. Saya sering sekali bertemu banyak kurator yang ternyata konsen pertamanya adalah hukum konstitusi atau hukum pidana. Tetapi memang harus diakui pengenalan dan pemahaman hukum bisnis seperti hukum pasar modal, hukum kekayaan intelektual, hukum perseroan terbatas itu menjadi penting dan berguna ketika kita menjalankan profesi kurator. Nah, tidak kalah penting lainnya, perlu juga pemahaman yang baik mengenai hukum-hukum dasar seperti pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, hukum perdata, hukum pidana. Mengapa? Karena pada saat melakukan pengurusan dan pemberesan, setiap perjanjian dan transaksi pasti kita kembali terhadap konsep dasarnya, yaitu keperdataan itu sendiri. Seperti itu. Jadi intinya kalau mau jadi kurator sebenarnya belajar yang serius, belajar yang maksimal gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya nih Bapak dan Mbak. Mungkin selanjutnya setelah peminatan yang cocok diambil, kita akan beralih ke skill-skill apa dan tips and tricks yang mungkin bisa Bapak dan Mbak share ke kita nih. Yang pertama mungkin
Bapak dan Mbak bisa menjawab mengenai soft skill apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh seorang mahasiswa yang ingin menjadi kurator? Karena melihat fungsinya dan sering sekali tadi dibenturkan tentang paradigma dan stigma negatif terhadap profesi kurator, maka soft skill untuk berkomunikasi yang baik itu menjadi penting. Penting sekali untuk mengungkapkan norma hukum yang ada serta maksud dari hukum yang ada itu dengan baik kepada para kreditor dalam proses kepailitan. Karena dengan komunikasi yang baik akan membantu kreditor yang bersangkutan juga mengerti apa sih yang akan dilakukan kurator dan mengapa dia harus melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan tersebut. Selain itu, tidak kalah penting soft skill untuk akhirnya manajemen waktu. Mengingat proses kepailitan itu sangat singkat, kita juga butuh waktu yang sangat cepat untuk melaksanakan pengurusan dan atau pemberesan, maka manajemen waktu menjadi penting untuk membuat sinergis antara tujuan memaksimalkan aset-aset debitur pilot dengan kepentingan administrasi lainnya. Baik, terima kasih. Lalu nih setelah kita membahas soft skill, pasti juga ada hard skill yang dibutuhkan kan ya untuk menjadi seorang kurator. Mungkin dari Pak Syahdan dan Mbak Ninsi sekarang bisa menjawab lebih ke hard skill yang dibutuhkan oleh seorang calon kurator ya. Nah, kalau hard skill kurang lebih tadi sudah saya sampaikan juga. Kemampuan untuk memahami dan menguasai undang-undang atau peraturan terkait yang meliputi atau memayungi bidang usahanya si debitor ini gitu loh. Kalau debitornya tambang, kita ngerti dulu hukum terkait pertambangan tuh gimana, jenis bisnisnya kayak apa, cara dia jualan gimana, yang disebut royalti itu apa, per berapa bulan dia bisa harvest batu baranya gitu ya. Nah itu yang juga penting hard skill. Jadi jangan cuman begini, ini mohon maaf nih ya Mbak ya. Jadi untuk perkaliannya aja dihitungin gitu loh. Asetnya berapa? Oh kalau asetnya gede mau, asetnya bukan sebatas itu gitu loh. Kita di sini bukan mau jadi sales gitu. Kita di sini mau menjadi kurare penyembuh. Kita harus tahu meliputi. Kenapa? Karena nanti kan kalau PKPU bicara proposal perdamaian, ya proposal perdamaian ini kan bagaimana cara si debitor membayar kembali utang-utangnya Mbak, skemanya lah kurang lebih. Nah kalau kita mengerti bisnisnya, kan kita tujuannya tadi perdamaian nih. Kita ngerti, kita bisa ngomong. Kalau kreditor bilang, oh masa dicicil 2 tahun, 3 tahun, kita bisa sampaikan bahwa dalam bisnis batubara itu, yang namanya produksi batubara itu baru akan menghasilkan uang dalam waktu sekian bulan. Tidak logis kalau dibayarnya di bulan depan. Itu kita bisa bantu ngomong gitu loh. Kalau memang kita ngerti, kalau enggak ya kita hanya diem aja jadi juru absen aja. Siapa kreditor hadir, absen, habis itu berantem, di situ kita ketiduran. Nah, jadi hard skill-nya lebih kepada penguasaan materi all around, bukan undang-undangnya aja, tapi jenis bisnisnya dan segala macam. Baik, terima kasih karena tadi kita sudah membahas mengenai prosedur, lalu peminatan yang cocok diambil, serta skill-skill yang dibutuhkan. Mungkin untuk menutup wawancara, pertanyaan terakhirnya ialah kriteria administratif apa ya yang kira-kira dibutuhkan, semisal calon sarjana hukum ini akan melamar ke calon kantor kurator untuk mendapatkan sertifikasi itu. Mungkin bisa dijawab Bapak dan Mbak. Oke, kalau untuk AKPI, hanya berita acara sumpah advokat kalau dia advokat gitu ya. Kemudian kartu izin beracaranya sama ijazah S1-nya. Kalau AKPI hanya itu. Kalau itu yang dari segi advokat, dari akuntan publik kalau nggak salah ada tuh nomor izin akuntan atau apa namanya ya, ada beda lagi ya. Itu aja sih karena kan syaratnya tadi harus dia akuntan publik atau advokat. Selama dia bisa nunjukin itu bisa daftar AKPI sih. Oke, mungkin ada 2 hal ya. Kalau kita mau tadi menjadi kurator kan maka kita harus ikut pendidikannya, lalu kita ikuti juga persyaratannya. Untuk ditunjuk sebagai kurator, kan pada dasarnya selain kita memenuhi persyaratan lisensi kurator tadi, kita juga perlu akhirnya aktif sebagai advokat, punya banyak pengalaman untuk memberikan konsultasi hukum. Nah, mungkin tidak bicara lagi administrasi, tapi bagaimana kita bisa dapat ditunjuk sebagai kurator ya. Mau nggak mau kita harus bisa memarketingkan diri kita piawai dalam bidang tertentu. Nah, selain administratif, ada substansif yang ternyata memang penting
untuk menjadi seorang kurator. Memang itu tidak bisa jadi instan, tapi melalui perjalanan karir sebagai sarjana hukum, advokat, dan akhirnya nanti sebagai kurator. Ada alasan sih mengapa akhirnya perlu 3 tahun bekerja di kantor advokat. Karena selain ada pengalaman handling klien, handling situasi, handling dan solving problem, tapi juga dia punya exposure marketingkan dirinya sendiri juga kepada para klien, keahliannya itu di bidang apa. Karena tadi balik lagi, si kurator melakukan pengurusan dan pemberesan yang ternyata sangat unik, bisa beda tiap tugas satu dengan tugas yang lain tergantung industri dari si debitur payment tersebut. Kalau ternyata orientasi kita material, jangan pilih profesi kurator. Tapi kalau ternyata kamu sarjana hukum atau advokat yang punya kesukaan untuk terus belajar secara terus-menerus, secara kesinambungan, sinergi dengan cabang ilmu yang lain, serta mempunyai hobi untuk memaksimalkan aset perseroan, kurator bisa jadi pilihan opsi untuk profesi. Karena profesi kurator harus dijalankan dengan penuh integritas, jujur, dan bertanggung jawab karena dia merupakan profesi terhormat atau official nobile. Oke, bagi teman-teman, rekan-rekan di luar sana yang tertarik untuk menjadi kurator atau pengurus dalam kepailitan maupun PKPU, pesan saya hanya satu, bahwa profesi ini didesain untuk mendamaikan dan menyembuhkan debitor. Ya, artinya bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari jualan aset atau mendapatkan keuntungan pribadi dari fee pengurus. Kalau itu tujuannya, membuat Anda akan memiliki pertimbangan yang tidak tepat dalam mengurus atau membereskan perkara. Kenapa? Karena seringkali berlawanan tujuannya menjadi kurator dengan benefitnya. Kadang-kadang kalau misalnya tujuannya itu berdamai, pasti benefitnya berkurang. Dan sebaliknya, kalau misalnya mencari benefitnya, biasanya perdamaiannya bisa jadi tidak tercapai juga gitu loh. Jadi syukur-syukur kalau dapat dua-duanya, alhamdulillah rezeki ya. Tapi kalau Anda ada di posisi Anda harus memilih, saya hanya berpesan tanpa bermaksud untuk mempengaruhi atau apa, pilihlah misi perdamaian karena itulah profesi ini didesain sejak awalnya gitu oleh hukum. Terima kasih. Baik, itulah tadi sesi wawancara Pengkarpedia, Introduction to Receiver, A Scope About the Profession, bersama Pak Syadan dan Mbak Nancy. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Syadan dan Mbak Nancy yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk kami wawancarai. Dan tentunya terima kasih juga kepada Abang dan Mbak yang sudah menonton Pengkarpedia kali ini. Semoga ilmu dan informasi yang dibagikan dapat bermanfaat bagi Abang dan Mbak sekalian. Tidak terasa telah sampailah kita pada penghujung wawancara Pengkarpedia. Saya, Naura Maharani, selaku moderator pada Pengkarpedia kali ini, mohon undur diri. Dan sampai jumpa di program kerja Departemen Pengembangan Karir BEM FHUI 2021 selanjutnya.